Halo, selamat datang di Pajak Sanana P Podcast episode 4. Saya Eko Desi selaku pelaksana KP2KP Sanana dan Pak Septian Sukma selaku Kepala KP2KP Sanana. Halo Pak Septian. Halo Desi, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, selamat datang di Sanana Desi. Selamat datang Pak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang faktur pajak. Langsung saja kita tanya kepada Pak Septian Sukma. Halo Pak, saya mau bertanya apa itu faktur pajak dan siapa yang harus menerbitkan faktur pajak? Iya, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak. Pajak yang dimaksud di sini adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai dan aturan terbarunya. Nah, yang harus menerbitkan faktur pajak adalah wajib pajak, baik OP maupun badan yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, apa itu barang kena pajak, apa itu jasa kena pajak, nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain ya. Hari ini kita akan berfokus ke dokumennya, yaitu dokumen faktur pajak. Seperti itu. Nah, tapi sebelum kita lanjut tentang bagaimana cara menerbitkannya dan sebagainya, kita harus bahas dulu apa itu PPN. PPN akan muncul apabila ada wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kita sebut namanya PKPA, melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada konsumen di dalam daerah pabean. Karena PKPA sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka PKPA wajib untuk melakukan pemungutan PPN dari konsumen dan wajib untuk menerbitkan faktur pajak untuk diberikan kepada konsumen sebagai bukti bahwa telah terjadi pemungutan PPN. Ya, kurang lebih seperti itu, Baik Desi, yang dimaksud dengan PPN dan siapa yang harus menerbitkan faktur pajak ini. Baik. Nah, lalu untuk pertanyaan keduanya Pak, bagaimana cara menerbitkan faktur pajak sih Pak? Iya, jadi faktur pajak ini tadi sudah kita bahas ya, hanya bisa diterbitkan oleh pengusaha kena pajak, oleh wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Artinya, untuk bisa menerbitkan faktur pajak, wajib pajak harus dikukuhkan terlebih dahulu sebagai pengusaha kena pajak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak harus memiliki yang namanya sertifikat elektronik. Ya. Nanti kita akan bahas dalam kesempatan bagaimana cara mendapatkan sertifikat elektronik. Kemudian harus sudah punya kode aktivasi dan password untuk masuk ke web e-faktur atau kita sebut Innova ya, elektronik nomor faktur. Kemudian wajib pajak yang sudah jadi PKP tadi yang mau menerbitkan faktur pajak juga harus menginstal aplikasi yang kita sebut aplikasi e-faktur. Nanti faktur pajak hanya bisa diterbitkan melalui aplikasi tersebut, tidak bisa diterbitkan menggunakan aplikasi lain. Jadi satu-satunya aplikasi yang bisa digunakan untuk menerbitkan faktur pajak adalah aplikasi e-faktur tersebut. Namun sebelumnya PKP yang akan menerbitkan faktur pajak harus sudah memiliki atau sudah meminta nomor seri faktur pajak. Nah, nomor seri faktur pajak hanya bisa diminta melalui web Innova atau www.efaktur.pajak.go.id atau kita sebut Innova ya, elektronik nomor faktur seperti itu. Jadi nggak bisa ngarang nomor fakturnya itu. Nah, setelah dapat nomor seri faktur baru bisa kita terbitkan faktur pajak menggunakan aplikasi e-faktur seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak, apa sih sanksi bila PKP tidak menerbitkan faktur pajak? Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi jangan sampai ada pengusaha kena pajak atau wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kemudian tidak menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Karena itu suatu kewajiban ya. Atau menerbitkan faktur pajak tapi isinya tidak benar, itu juga sama sanksinya. Atau menerbitkan faktur pajak tapi terlambat, itu juga sama sanksinya. Sanksinya berupa denda sebesar 1% kali dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak di sini bisa harga barang, bisa nilai penggantian atau nilai lain. Ini diatur di Undang-Undang KUP, kemudian diperbarui di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 ya, di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Nah, di pasal 14 di undang-undang tersebut diatur bahwa wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang terlambat menerbitkan faktur, tidak menerbitkan faktur, atau menerbitkan faktur tapi isinya tidak benar, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% kali dasar pengenaan pajak. Seperti itu, Mbak Desi. Jadi, kalau misalkan harga barangnya, ya misalkan pengusaha kena pajak menjual barang kena pajak dengan harga 1 miliar misalkan ya, maka apabila pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang tersebut tidak menerbitkan faktur atau terlambat menerbitkan faktur atau menerbitkan faktur tapi isinya tidak benar, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa 1% berupa denda sebesar 1% kali
1 miliar tadi ya, berarti berapa tuh? 1 miliar kali 1%, kurang lebih sekitar 10 juta lah ya, 10 juta. Jadi jangan sampai wajib pajak ini harus menanggung biaya sanksi berupa denda hanya gara-gara terlambat bikin faktur. Jadi melalui media ini kita saling mengingatkan ya, jangan sampai ada pengusaha kena pajak yang terlambat bikin faktur atau tidak bikin faktur, atau bikin faktur tapi isinya tidak benar, itu juga sama sanksinya. Seperti itu, Mbak Desi. Nah, seperti itu teman-teman. Pembahasan kali ini Esi sama Pak Septian. Ya. Untuk episode selanjutnya, tunggu kita di Pit Podcast episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.